Selamat bertemu kembali di perkuliahan kita hari ini. Di tutorial video hari ini saya mau membahas tentang pemrograman web menggunakan PHP. Ya, dan ini kita akan menggunakan studi kasus ya di pertemuan pertama ini eh, tentang login ya, pembuatan aplikasi PHP web untuk login. Nah, sebelum mulai kita akan menggunakan eh, template yang sudah pernah ada, kalian bisa download. Saya pakai kebetulan eh, template ini ya Skydas admin template free download. Nanti linknya saya letakkan di kolom eh, deskripsi. Ya, jadi kita akan pakai ini. Jadi kalau kita buka nanti akan tampil seperti ini informasinya. Ya, kemudian nanti bisa kita live review. Kita lihat kita bisa download. Ya, misalkan kita download, silakan di-download ya. Nanti di sini ada bagian download. Oke. Kemudian jika sudah melakukan download, kemudian jangan lupa pastikan untuk pembelajaran PHP kita menggunakan tools yang memiliki PHP sebagai compiler, kemudian ada Apache sebagai web server, dan juga kita memiliki MySQL sebagai media penyimpanan data nantinya atau sebagai DBMS-nya. Jadi di dalam tutorial ini saya harapkan ya kita sudah punya satu. Pertama kita punya template yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua kita sudah punya PHP MyAdmin. Oke, PHP MyAdmin ini jika belum bisa di-download ya, dicari di internet yang memiliki MySQL sebagai DBMS. Ini DBMS-nya MySQL. Kemudian kita punya PHP sebagai web compilernya. Kemudian yang terakhir adalah kita punya Apache. Apache ini sebagai web servernya. Nah, silakan kalau belum, kalian lakukan tahapan-tahapan ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi silakan di-download. Jadi nanti kalau PHP MyAdmin-nya sudah diinstal, akan tampil seperti ini ketika dijalankan. Kemudian kita bisa klik stop atau kita klik start ya. Jadi kalau kondisinya lagi start atau lagi stop, kita bisa start. Oke, kemudian MySQL yang bisa kita jalankan. Oke, nah ini kondisinya berarti exam-nya sudah jalan nih, ya PHP MyAdmin-nya. Silakan di-download ya PHP ininya. Atau kalau misalkan tidak mau di sini, satu lagi, PHP MyAdmin ini ada di exam namanya. Salah saya tadi. Nah, exam ini memiliki PHP MyAdmin. Jadi kalian bisa cari di sini exam. Ya. Oke, nah ini di-download ya. Nanti di dalam exam itu ada PHP MyAdmin. Silakan pilih PHP bagusnya yang versi 7 ya kali ya. Terakhir ini ya versi 7. Silakan di-download yang terakhir versi 7. Jadi nanti kalau sudah dijalankan, nanti akan muncul localhost seperti ini. Ya. Oke. Kita cek dulu PHP-nya. PHP-nya saya versi berapa nih PHP-nya? Oke, kita cek nih PHP version. Ctrl F, PHP version. Oke, nah PHP-nya versionnya 8 ya, yang ini ya, PHP version. Jadi silakan di-download nanti instalasi seperti ini. Nah ini berarti pada kasus ini kita sudah bisa atau sudah siap melakukan aplikasi yang akan kita buat dengan PHP. Selanjutnya adalah ketika nanti kita install, ya nanti akan ada folder exam di sini namanya. Nah, folder exam ini yang akan kita gunakan adalah folder htdocs. htdocs, tempat kita menyimpan program kita yang kita desain atau yang kita buat dengan web dengan PHP tadi di sini. Kemudian yang akan dipakai lagi folder berikutnya sebenarnya tapi lewat PHP MyAdmin itu adalah folder MySQL dan folder PHP MyAdmin. Nanti lewat menu ini ya PHP MyAdmin-nya ya.
Oke. Nah, ini. Jadi PHP MyAdmin ini buat interaksi ke database-nya nanti. Seperti itu. Kemudian folder ini tadi di sini ya, nanti kita silakan akan kita pakai di htdocs ini. Ya, htdocs. Oke. Sekarang coba download yang admin ininya ya, template ini kita download. Silakan Skydas admin template ini di-download sama kalian. Kemudian simpan di dalam, bikin folder dulu di dalam htdoc ini. Bikin folder misalkan katakanlah pemrograman internet ya namanya ya. Pemrograman. Oke. Pemrograman PHP. Oke, saya kira di sini. PHP ku. Pemrograman PHP. Nah, ini ya. Oke. Silakan copy folder tadi, silakan template yang tadi itu, file yang tadi ini. Misalkan ini saya udah copy ya, udah download. Copy, pindahin ke sini. Terus kemudian lakukan ekstraksi. Ya, ekstraksi. Oke, ekstrak. Ya. Oke. Tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, selesai ya. Close. Ini kita close. Kita lihat foldernya nanti akan ada di sini. Nah, di sini foldernya. Nah, saya rename yang folder yang panjang ini biar tidak terlalu panjang ya. Saya tulisnya Skydas ini. Nah, ini biar tidak panjang ya. Kemudian nanti saya coba panggil di localhost tadi. Localhost. Terus pemrograman. Foldernya tadi pemrograman PHP. Oke, ini ya. Pemrograman PHP foldernya tadi. Nah, ini ada Skydas yang tadi sudah. Saya klik, nanti akan muncul template ya, akan tampil template yang sudah kita buat. Nah, ini di sini ada folder template. Ya, ini file-file yang kita download tadi. Kita klik template ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, nah ini adalah halaman administrator atau halaman template yang lengkap ya di sini. Di sini adalah fitur-fiturnya. Ya, fitur-fitur nanti akan kita. Jadi kalau kita nanti mau menggunakan button, dia di sini ada cirinya buttonnya mau pakai yang mana. Jadi konsep template ini adalah untuk mempermudah kita mempelajari pembuatan web kita itu nanti yang mau pakai mana kita modelnya, tombol-tombolnya. Misalkan tadi ya button, kalau kita mau pakai drop down, kita bisa pilih model yang seperti ini kah? Model yang seperti ini, ya, atau model yang ada di sini. Nah, di bawahnya. Tuh, jadi nanti diklik sini. Jadi kita bisa memilih model-modelnya yang mana yang mau kita gunakan. Jadi dari template yang sudah ada ini akan mempermudah kita untuk mendesain web kita menjadi lebih menarik ya, seperti itu. Jadi tinggal silakan pilih, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau kita mau menggunakan heading ya, tipografi terkait dengan tulisan, apakah mau yang H1 sampai H6 ukuran fontnya ya, seperti ini. Ya, silakan dipakai, dipilih ya. Nanti ada script-script yang bisa dipakai. Kemudian kalau kita menggunakan bentuk-bentuk yang lain, form. Kalau ini untuk UX, UI ini adalah user interface ya. Kalau form elemen ini adalah berbicara tentang elemen-elemen dasarnya di dalam web form. Misalkan kita mau buat inputan nanti. Nah, di sini kita ya. Jadi inputannya bisa menggunakan model, ada yang default, ada yang horizontal, ada yang basic form seperti ini, ada yang seperti ini modelnya. Jadi kita bisa memilih nantinya input size-nya mau model mana. Apakah mau memodel menggunakan ini, checklist gini, silakan bebas. Ya, nah ini adalah contoh penggunaan. Nah, kita di perkuliahan hari ini
akan membahas memilih satu dulu ya, akan menggunakan yang pertama itu akan kita pakai nantinya adalah user page login. Nah, kita akan membuat ini. Ya, kita akan membuat bagaimana menggunakan template login ini untuk bisa mengkomunikasikan login kalau dia berhasil muncul ke menu utama, kalau dia gagal nanti ada tulisan gagal seperti itu. Ya, oke. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Silakan kalau terjadi ada error kita bisa setting ini. Kemudian dokumentasinya ini penjelasannya ya, penjelasan dan penjelasannya. Oke, silakan di-download, dilakukan ya. Oke, selanjutnya adalah nah, kita sudah buat ini, sudah kita folder pisahkan ya. Nah, kita akan membuat sebuah folder baru untuk membuat login ya, mengambil loginnya. Jadi ini saya buat latihan, folder latihan kita. Ya, jadi biarkan master template itu ada di folder ini ya. Kemudian buka folder template. Nah, kita copy yang folder utamanya ini. Ini kita copy ini. CSS, font, images, kemudian JS, partial. Ini kita copy aja dulu semuanya biar kita nggak bingung ya. Oke, ini kita copy, pindahkan ke file folder latihan tadi ke sini. Oke. Oke. Nah, kemudian karena kita ingin ingin nanti pada saat kita jalankan ya, nanti pada saat kita jalankan ini kan tadi pemrograman PHP, saya buat folder latihan ya tadi di sini ya, latihan. Nah, ini kan nanti kan ke sini ya. Nah, saya mau pertama sekali yang muncul itu ya, yang tampil pertama sekali adalah login, form login. Maka ketika di balik lagi ke folder template ini tadi yang saya copy adalah di pages ini saya cari yang login sampel, kemudian saya cari nah login ini. Nah, login inilah yang saya copy ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, saya copy ke sini. Oke. Ya. Kemudian saya coba panggil. Nah, nanti ada di sini login. Nah, dia akan tampil lagi nih. Ya, dia akan tampil gini. Kenapa? Karena setting-setting alamatnya belum sesuai folder yang sudah kita copy tadi, ya. Nah, kita akan coba perbaiki halaman ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kita akan coba rubah. Nah, untuk merubah ini saya harapkan kalian sudah punya sebuah editor, terserah editornya apa, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Visual Studio Code atau pakai editor yang lain. Nah, saya pakai ini ya. Jadi saya buka folder yang tadi itu. Saya buka foldernya, folder open folder ya, yang tadi itu. Oke. C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian saya buka lagi pemrograman PHP latihan. Nah, ini foldernya. Oke. Nah, kita buka file login ini. Ya, file login ini. Nah, karena kita inginnya dia bertipe PHP, maka file login ini bisa aja kita rename filenya. Ya. Jadi ekstensinya kita jangan PHP HTML tapi pakai PHP. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika kita lihat di sini file ini, nah dia sudah PHP. Oke, tapi masih berantakan seperti ini ya. Kita coba perbaiki satu-satu. Nah, sekarang login PHP ini dia akan butuh yang pertama ini. Ya, di sini ada vendor, feature ini. Vendor itu ada di file vendor ini. Tapi karena dia berubah di sininya, maka dia harus ini adalah sub-subnya di dalam. Ya, nah bisa jadi kita coba edit, kita lihat dulu di sininya struktur ini foldernya. Ya, dia kan pertama itu pemrograman ya. Sebentar saya cek dulu pemrograman pertamanya. Oke, nah lihat ya. Ini kan dia pertama folder subprogramnya kan adalah pemrograman.
pemrograman PHP, kemudian adalah latihan. Ya, nah vendor itu ada di latihan ini. Berarti di sininya kita ganti, kita tambahkan latihan. Ya, oke. Nah, kita tambahin ini latihan. Nah, semuanya nanti bisa kita tambahkan di sini. Ya, biar dia bisa ketemu di sini. Oke, latihan. Oke, nah kita coba satu-satu nih. Kita tinggal refresh saja. Tuh, ya sudah oke gini ya. Sudah ada perubahan. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah ini dia larinya ke CSS. Ya CSS. Berarti di sini kita tambahin lagi latihan. Begitu juga untuk image-nya. Kita editing. Ya, ini saya cara sederhana ya, cara belajar sederhana. Nah tuh langsung berubah tampilannya. Berarti dia sudah ketemu dengan CSS dan HTML yang sudah ada. Nah sekarang logonya belum ketemu. Kita setting lagi, oke, logo itu ada di bawah. Kita coba lagi di bawah. Nah ini logonya ya, tambahin aja di sini latihan. Oke, kita tinggal klik di sini. Nah sudah masuk. Oke, nah ini tampilannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Jadi nanti ketika kita masuk interaksi di sini, klik kalau dia berhasil, muncul menu yang lengkap tadi. Kalau dia gagal ada tulisannya di situ. Oke, ya silakan dilakukan editing untuk letak-letak yang lain di sini. Di bawahnya mungkin ada ya, kita coba dulu. Kita cari lagi yang bawah-bawahnya ini. Oke. Nah ini ya JS-nya ya. Kalau misalkan mau, ini kan scriptnya JS ya. JS-nya ada di sini. Ini bisa ditambahkan di sini. Tambahkan latihan. Oke, latihan. Kemudian di sini bisa ditambahkan latihan. Oke, nah ini juga belum nih latihan. Jadi JS itu nanti berhubungan dengan JavaScript ya biasanya. Oke, sudah ya, sudah oke nih. Ada lagi nggak link-link yang lain yang perlu kita tambahkan? Oke, kita cek lagi. Latihan logo sudah. Oke, nah ini ada satu nih HTML. Ini mungkin bisa di setting nanti di sini filenya. Nah, satu lagi, file utama dari template ini adalah index HTML ya. Maka di folder yang tadi, di folder utama yang tadi ini kita copy yang indeksnya ini. Jadi template indeksnya ini kita copy. Ketik, copy, pindahkan ke latihan ini. Nah, ke sini. Oke. Ya, udah kita copy. Kemudian nanti di sini di bagian ini di baris ke-42 ini ya. Ini kita arahkan ke sini latihan. Oke. Ini nanti kalau klik nah, tampil ya. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi bisa kita atau kalian lakukan perubahan setting seperti ini. Nah, biar kita nggak bingung dengan tampilan-tampilan yang ada di sini di template ini. Ini saya bagi jadi 3 nih. Ya. Ini head-nya, ini body-nya. Ya, body-nya. Body lihat ya, body sama body di sini. Nah, ini. Dan terakhir adalah ada di dalam sini dibagi lagi di dalam body ini ada yang istilahnya tuh puter bagian bawah. Nah, ini puter bagian bawah di sini nanti ada puter bawahnya. Ya. Terus kemudian di atasnya nanti ada header. Oke. Nah, kita belum bicara itu dulu nanti ya. Sekarang kita mau coba bagaimana menginteraksikan ketika login yang ada di sini dimasukkan. Kalau dia benar, dia akan muncul di sini. Tapi kalau salah, dia akan ada tulisan di sini bahwa tidak bisa masuk ke dalam sistemnya. Oke, nah, untuk melakukan proses itu, kita butuh database. Ya, butuh database. Atau kita butuh DBMS untuk menyimpannya. Nah,
silakan DBMS-nya itu gunakan MySQL. Nah, silakan buka exam, kemudian di phpMyAdmin. Oke, kita buat database baru. Oke, saya buat database baru ya, namanya saya buat di sini. Di sini database barunya namanya My Database. Oke, ya My Database ya, saya create. Oke, nah saya buat tabel dulu yang pertama, namanya tabel login. TB login. Saya buat ini kan buat login dulu ya, saya setting login dulu. Oke, saya setting yang pertama adalah ID. Saya setting di sini nih auto increment. Kemudian yang kedua adalah username. Ingat ya, yang mau kita cek itu adalah username-nya. Kita setting varchar kira-kira 20 lah. Kemudian password nah, saya tulis ya, bukan password ya, password gini ya. Ini varchar juga. Saya setting 100. Ya, kemudian terakhir adalah statusnya. Nanti siapa tahu kita mau gunakan ini sebagai sebagai hak akses nantinya. Oke, kalau sudah di save. Oke, kita sudah punya tabel login dengan 4 field. Ya, 4 field. Seperti ini. Ini bisa diganti-ganti. Misalkan change. Kita mau tipe datanya misalkan apa, bisa diganti sama kita di sini ya. Oke. Bisa dicari-cari di sini ya. Ya, bisa dirubah-rubah sama kalian di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya template. Kita sudah punya template yang kita buat ini. Kita sudah punya database. Sekarang kita tambahkan dulu database di dalam tabel kita ini satu user ya, default, katakanlah namanya admin. Passwordnya saya tulis 123 ya, yang sederhana dulu ya. Terus saya go. Oke, saya sudah punya satu ya. Nanti kalau saya browse, saya punya ini admin, passwordnya 123, statusnya 1. Oke, statusnya saya tulis 1 dulu nih. Oke ya, kita sudah punya tabel, kita sudah punya database namanya My Database. Kemudian saya punya tabel namanya TB login. Terus kita punya 4 field, ID, username, password, dan status. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke tadi ini. Ya, tadi ketika kita sudah copy tadi ya, ketika kita sudah copy template yang kita buat tadi, kita punya kita punya login di sininya. Jadi nanti ketika dia pertama kali tampil itu di sini login .php. Ya, yang tampil pertama kali itu adalah login dulu. Ya, jadi yang tampil pertama itu adalah login dulu. Nah, ini dulu harusnya. Ya, oke. Sekarang kita balik lagi ke sini ke ini. Saya close dulu di sini. Buka di sini. Nah, kita mau yang pertama sekali tampil itu adalah login. Ya, maka yang login ini kita rename ya, kita rename menjadi index.php. Index.php. Oke, sedangkan yang indeks HTML ini kita ganti namanya nanti menjadi menu utama atau menu utama lah ya, menu utama .php. Oke, itu. Jadi ketika nanti dipanggil, ketika saya panggil di sini, nah ini tampilan utamanya. Oke, ya mudah-mudahan bisa diikuti ya, seperti itu. Jadi kita rename yang tadi form login tadi menjadi index.php, sedangkan file index.html-nya kita rename menjadi menu utama .php. Nah, sekarang
langkah berikutnya adalah sebelum itu kita buat file baru. Ya, file baru ini yang akan menghubungkan antara database yang sudah kita buat ini, ya, ke dalam PHP. Jadi sehingga database yang sudah kita buat ini terhubung dengan web yang sudah kita buat ini. Caranya gimana? Oke, kalian buat file baru. Ya, oke. Save dulu namanya. Biasanya kita nyebutnya sebagai file koneksi ya. Saya buat file. Ini isinya file. Oke, saya tulis nama filenya ini koneksi.php. Koneksi.php. Oke. Sekarang kita juga cek codingannya seperti apa untuk PHP koneksi. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu untuk PHP ini ada simbolnya ini. Jadi perintah PHP itu harus diawali dengan tanda seperti ini ya. Ini saya besarkan dulu. Ini saya gedekan. Oke, jadi harus didahulukan dengan simbol PHP ini. Kemudian diakhiri dengan tanda ini. Nah, sekarang kita mau menghubungkan koneksi ya. Nah, koneksi itu kita setting misalkan nama hostnya apa. Hostnya pertama. Hostnya. Tadi kan isinya localhost ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah nama username yang akan koneksi ke database. Bukan username ini. Awas, hati-hati. Bukan username yang admin ini, bukan. Tapi username yang connect ke database. Nah, defaultnya biasanya bisa dilihat di sini kalau nggak salah saya. Nah, ini root, defaultnya root. Ya, root, passwordnya kosong biasanya, defaultnya. Ya, oke. Di sini username-nya root. Jadi bukan database program ya. Database yang dapat digunakan atau username yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Oke, ini passwordnya. Oke, ini saya kosongkan. Kemudian satu lagi saya tulis nama database-nya apa. Nah, tadi nama database-nya perhatikan. Yang kita mau buat itu kan database-nya ini. My database ini. Jadi tulis di sini my database. Oke. Nah, kita sudah punya 4 parameter yang akan digunakan untuk koneksi ke database. Oke, selanjutnya adalah kita buat sebuah variabel untuk menampung koneksi itu. Katakanlah namanya koneksiku ya. Koneksi gini ya, saya pakai tanda underscore ya biar berbeda. Sama dengan pakai perintah mysqli connect. Nah, ini. Nah, di parameternya itu adalah yang pertama itu adalah nama hostnya. Oke, koma. Yang kedua adalah username-nya siapa. Yang ketiga adalah password-nya. Yang keempat adalah nama database-nya. Oke. Nah, ini adalah koneksi ke database-nya dia di sini. Ya, koneksi ke database. Kemudian lakukan validasi. Jadi jika dolar koneksi ini ya, jika MySQLi connect ini, nah ini connect error number. Jadi kalau ada error number, ini macam-macam ya caranya ya. Jadi salah satunya gini, kalau saya biasa pakai ini, MySQL connect error no. Nah, di sini ada error, ada cetakan di sini echo. Oke. Gagal untuk connect ke database. Ke MySQL. Oke. Nah, di sini dicetak errornya nih. MySQL error connect
Oke. Nah, ini ada errornya. Kita coba cek di sini penyebabnya apa nih. Oke, kita coba cek SQLi. I. Oke. Nah, nih. Jadi file koneksi ini nanti akan kita hubungkan ke file ini tadi. Ya, kita akan hubungkan ke sini semua. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kita cek kembali lagi ke indeks tadi. Oke. Nah, nanti di indeks ini di atasnya ini kita panggil di sini. Oke. Di atasnya ini ya. Oke, panggil PHP tadi, file koneksinya tadi kita panggil. Oke. Nah, saya gunakan session ya di sini ya. Session. Oke, saya pakai ini session start. Jadi buat menyimpan session itu adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menyimpan aktivitas ya di dalam login ataupun akses data-data parameter-parameter di lokal komputernya seperti itu. Nah, di sini kita include-kan dulu yang tadi koneksi tadi. Letaknya ada tadi itu di file U ya. Kita tulis gini misalnya ya, latihan file, di foldernya file ya. Oke, file ya, foldernya file. Kemudian koneksi tik PHP. Nah, ini. Oke. Dah. Ini satu kita udah selesai nih koneksi ini. Cek nama filenya tadi. File. Oke, koneksinya ada ini ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke menu utama ini tadi, ke tampilan utamanya ini tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih tampilan ini. Kita akan pakai yang sign in ya. Jadi yang connect Facebook ini kita coba hilangkan. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba register dan segala macamnya. Jadi yang connect ini kita buang. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu halaman indeksnya ini tadi. Ya, indeks tadi. Cari yang tadi. Ini kan sign in to continue ya. Sign in to continue itu yang ini. Ini saya buka samping di sini ya. Oke. Nah, yang sign in itu yang ini ya. Yang ini. Nih gambarnya. Oke. Kita tutup yang Facebook nih. Yang tombol ini. Nah, cara ngelihatnya gini. Saya gedekan dulu nih. Nah, ini perhatikan di sini. Jadi jangan sampai salah ngedelete. Biasanya di template yang sudah baku itu ya, penulisannya ada di div ini. Jadi div yang dibuka ini sama div ini satu kesatuan ini. Ya, jadi bisa di delete-nya satu gini. Jadi jangan sampai ngedelete-nya salah delete di sini. Jadi ini buka, ini tutupnya. Button, ini tutupnya. Nah, jadi sekarang yang ini kita tutup dulu nih. Tutup HTML itu pakai ini remark-nya. Ya. Nah, di sini div-nya di sini kita titik-titik sama dengan ini. Oke. Oke. Nah, ini kita tutup nih. Jadi kita tutup, terus kita lihat ke sini, ya. Kita lihat webnya ini, kita refresh. Nah, hilang ya. Oke. Kita mau ngambil ininya aja dulu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita cek di sini. Oke, yang form inputannya. Nah, waduh bingung Pak. Jangan, nggak usah bingung. Nih, lihat ini kelompoknya. Biasanya untuk inputan yang ini, yang username sama password ini, dia bentuknya adalah dalam bentuk form. Form. Maka cari di sini yang tulisannya form. Nah, ini form ketemu. Jadi ini enter dulu. Jadi biar nggak bingung. Oke, terus kemudian
cari terakhir formnya tuh tutupnya di mana, form tutupnya itu. Nah, ini terakhirnya. Oke, berarti dari sini sampai sini ya, form ini. Oke, ini saya kasih catatan dulu di sini. Nah, ini form input usernya, input loginnya. Oke, nah di sini ya. Oke, jadi sini kita sampai sini. Nah, kemudian yang di input itu adalah yang pertama adalah username. Maka tipenya ini kita ganti teks. Ya, terus kasih name. Name-nya ini nanti yang akan jadi sebagai pengenal yang diinputkan nanti di PHP-nya. Jadi harus ada ini name-nya, username namanya ya. Jadi masing-masing objek yang ada di sini, masing-masing objek ini, dia punya nama masing-masing. Ini punya nama, ini punya nama, ini punya nama. Dan nama itu tidak boleh sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi yang ini adalah tipenya adalah teks, karena kita mau menginputkan teks nantinya di sini. Ya, seperti itu. Sedangkan ini adalah tipenya password. Nih, password tipenya. Name-nya apa? Kita ganti. Saya tulis namanya password. Awas, jangan sampai salah ya nama ini ya. Oke. Nah, sini sudah nih. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya, Pak, ketika diklik di sini, ya, klik ke sini, dia akan lari datanya itu. Klik. Kalau ini kan larinya ke menu utama, harusnya kan divalidasi dulu benar apa enggak username-nya tadi. Oke, kalau gitu kita cek di sini, di button ini tadi. Di button ini. Nah, ini buttonnya kan ini dia. Nah, di sini. Ini saya tutup buttonnya. Oke. Oke, ini ya, ini ya. Nah, ini button ini. Oke, nah ini ya. Oke, saya tutup. Oke, ntar saya tutup dulu ini. Coba kita cek dulu di sini. Save, terus kita refresh. Hilang nggak dia? Nah, hilang ya. Nah, kita ganti buttonnya itu dengan menggunakan button ya, dengan menggunakan button yang Facebook tadi. Nah, ini button yang Facebook tadi. Ini kita copy nih, just. Yang Facebook tadi kita copy, kita pindahkan ke sini. Just. Nah, ya. Kemudian ininya saya ganti dengan tulisan sign in, jangan Facebook. Sign in. Oke. Terus saya coba run. Ya, saya coba jadi ya, sign in. Tapi di sininya logonya Facebook, Pak. Nah, logo Facebook itu ada di CSS ini. Ini. Ya, ya kalau mau ya tinggal hilangin aja sih sebenarnya. Ini tinggal dihilangin aja. Nah, ini kan tinggal dihilangkan. Oke. Nanti kita refresh, kita lihat. Tuh, jadi kan seperti ini, sign in. Ya, cuman kalau kita mau bagus, pemilihan ininya jangan nyamain dengan yang ada di sini kelasnya. Nah, ini buttonnya ini kita ambil nih kelasnya ini. Nih button ini ya. Yang aslinya tadi kita copy, kita gantikan ke sini. Jangan yang button Facebook. Nih, button aslinya ini. Ya, ini saya potong dulu nih ke bawah ya biar kelihatan. Nih. Ini nanti kalau dijalankan, oh, warnanya kan gini. Sign in. Nah, nanti sign in-nya ini kita lihat dari yang contoh yang udah ada di sini, sign in. Nah, perhatikan di sini sign in-nya nih. Ya, di sini. Ya, class in. Ya. Oke. Nah, karena dia bertipe ini, maka di sininya adalah submit. Jadi pada saat nanti diklik, dia akan submit. Ya. Jadi pada saat diklik di sini, pada saat diklik sini, dia akan set submit. Nah, lihat di sini di atasnya ini. Dia akan ngirim username dan passwordnya itu apa. Ya, jadi kalau saya masukin di sini, katakanlah
Sani, passwordnya 123. Tuh, dia akan ngirim di sini. Ya, jadi datanya itu akan terkirim datanya itu. Nah, nanti data inilah yang username dan password yang kita inputkan inilah yang nanti divalidasi sama ada file lagi di situ. Oke. Nah, ini kita sudah buat buttonnya submit, terus kemudian kita di form ini ya, di form ini kita akan buat post. Jadi buat mengirimnya ya, metodenya. Metode ini ada dua, ada get, ada post. Nah, ini kita pakainya post, jadi biar terkirim. Ya, kalau get bisa dipakai untuk ngambilnya. Misalkan ini contohnya nih, kita lihat ya. Oke, misalkan saya tulis di sini Sani, passwordnya 123. Tuh, di sininya nggak muncul. Ya, jadi yang gitunya nggak ada di sini kalau saya pakai post. Jadi nggak muncul di situnya. Nah, kemudian pada saat saya post gitu, ya, saya mau kirim ke file untuk ngeceknya. Jadi pada saat itu dia mau ngecek filenya. Jadi pada saat benar nggak sih password yang udah kita buat itu username-nya sama passwordnya apa? Ya, username sama passwordnya apa? Jadi tadi kan username yang kita inputkan di database tadi kan ada dua ya, ada satu ya, admin sama 123 passwordnya. Nah ini, jadi nanti kita akan coba force-nya, action-nya ke file yang namanya adalah untuk ngecek login. Cek login titik php. Oke, ini kita letakkan filenya dulu ke latihan, file, cek login titik php. Oke, nanti pada saat kita jalankan yang ini, oke, ya saya masukkan ya. Nah, dia lari ke sini, file cek login belum ada di sini. Jadi kalau kita mau yakinkan di sini saya buat nih file login. Oke, saya tulis di sini, saya cek saya simpan ke file, folder file namanya cek login. Oke. Anda saya kirim echo halaman cek login. Oke. Ini ya. Jadi pada saat saya nanti nah ini ya tampilan depannya saya kirim misalkan ini passwordnya username-nya segini, klik sini. Nah, dia akan panggil file check login. Nah, file check login inilah yang nanti akan mengecek username yang kita inputkan di sini apakah sesuai dengan yang ada di dalam database ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat file ini check login ini ya. Sampai sini ya, silakan dicoba dulu. Jadi saya coba ini dulu. Ini adalah form input loginnya, jadi batasnya ini. Oke, kita pakai ini button-buttonnya. Awas ya, perhatikan ya. Submit ini. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ambil kemudian kita akan mengecek data yang sudah diinputkan tadi. Benar apa enggak sih? Ya, di dalam database pengecekannya. Caranya gimana? Ya, pertama itu kita include-kan dulu file koneksinya sama seperti yang di atas di halaman index tadi. File koneksi. Oke, ini kita koneksikan. Kemudian kita coba ambil ya. Nah, kalau kita mau mengambil yang kita inputkan tadi username-nya dan password-nya itu apa? Ya, username dan password-nya apa itu? Caranya adalah kita bisa kita gunakan variabel ya, katakanlah username variabelnya. Terus mau mengambilnya kita gunakan post. Ya, nih kayak gini post. Post. Kemudian kurung kotak, kurung siku. Nah, di sini tulis yang nama ininya, name yang tadi itu, yang tadi ini. Kalau kita mau ngambil username, maka name-nya adalah username. Kalau kita mau ngambil password, namanya adalah password. Maka di sini kita tambahkan ini adalah username. Ya, tadi namanya username ya, betul ya. Oke.
Sedangkan yang ini, yang berikutnya, passwordnya, pas ini kita tulis pas gini. Oke, pakai dolar pos. Ini isinya adalah password. Oke. Nah, sekarang kita coba cetak ya, dua ini ya. Kita coba cetak username-nya siapa. Oke, kita coba cek dan passwordnya adalah dolar pas. Nah, kita coba cek. Jadi kalau saya nginput di sini misalkan Marsani, passwordnya 1234, enter. Nah, Marsani dan 1234. Kalau saya inputnya di sini adalah Andi, passwordnya adalah 678 ini. Tuh, yang tampil ini. Ya. Nah, berarti kita sudah bisa mengirimkan ya, membypass istilahnya, mengirimkan data yang diinputkan di sini ke dalam sebuah file baru ya, untuk dilakukan validasi. Tuh, ya, nanti divalidasi oleh kita. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah kita bisa ngambil datanya, ini saya tutup dulu ya. Kita lakukan validasi. Nah, validasinya ini menggunakan perintah query. Kita cari ini datanya, ada nggak di dalam database tadi. Pakainya MySQL ya. Query. Oke, ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah koneksi. Parameter yang ini ya, koneksi itu yang ini. Nih, yang ini. Ya, yang koneksi ini. Kemudian koma. Ya, ini kan koneksi ya. Kemudian koma. Nah, yang berikutnya adalah query-nya. Query-nya. Nah, ini harus lihat belajar ke database nih. Select bintang from tabelnya apa? Lihat ke MySQL ini. Ini tabelnya adalah TB underscore login. Ya, lihat fieldnya ini. Jadi from TB underscore login, where, nah, where-nya apa? Where username yang ada di sini, username yang ini, ya, username-nya, field-nya ini yang ada di database itu sama dengan dolar username. Oke. Nah, biar beda ya, sorry. Berarti biar beda, saya ganti dulu di sini next. Ininya jangan username ya, ini nama user. Awas, hati-hati, ini saya pakai bahasa Indonesia. Ini password user. Password user. Oke. Jadi ini, awas ya, saya ganti ya, nama user dan password user. Nah, kemudian yang di sini berarti saya ganti, di sini adalah password user. Oke, ini ya, yang ini ya, password user. Sorry, nama user dan password user. Di sini nama user. Ini password user. Oke. Nah, kemudian yang ini username ini saya bedakan lagi, jangan sampai sama dengan di database. Saya bedakan ini adalah nama pengguna. Awas jangan bingung ya. Ini password pengguna. Biar nggak bingung mana yang di database, mana yang ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini sering salah di sini. Balik ke sini dulu. Nah, objek yang ada di sini tadi, yang namanya di sini, nah ini, saya ganti name-nya, saya kasih namanya adalah nama user. Ini password user. Oke. Kemudian, ya, nama user dan password user. Nah, nama user dan password user tadi diambil di file check login ini, disimpan di variabel yang namanya nama pengguna, password pengguna. Nanti pada saat dicek di sini, select bintang from tabel login, username ini adalah yang ada di MySQL-nya, ini username, dan password. Maka di sini username-nya itu adalah dolar nama pengguna. Ya.
kemudian N password sama dengan dolar password pengguna. Oke, ketik 1. Nah, ini. Dah. Nah, kita cek hasilnya. Hasilnya katakanlah pakai apa ya? MySQL 6 rows ya. MySQL 6 rows. Saya pakai yang sederhana ya, 6 row ya. 6 row dolar cari. Nah, MySQL 6 row ini, jadi kalau yang atas ini adalah menggenerate perintah ini. Jadi ini kalau saya copy, ya kalau saya jalankan nanti akan dapat ada nggak data username dan password yang diinputkan itu sama nggak dengan yang di database. Nah, hasil yang query yang tadi ini yang disimpan di variabel cari ini kemudian akan di MySQL 6 row. 6 rows ini adalah number jumlah barisnya. Jadi kalau dia ada berarti ketemu barisnya 1 ya. Tapi kalau dia tidak ada, barisnya 0. Nah, ini kita coba kita cetak nih. Kita echo dulu nih kalau nggak hasil. Oke. Nah, ini saya cetak ya. Jadi nanti ceritanya gini. Ketika saya login, katakanlah namanya Marsani 1234, saya klik di sini. Nah, ini 0. Kenapa? Karena username Marsani dan password itu nggak ada. Yang ada itu adalah admin 123. Sekarang kita masukkan admin. Admin 123. Itu 1. Ya, 1 di sini. Artinya apa? Jadi ketika perintah ini benar dan ada username dan password yang di database-nya ada dan sama, maka jumlah yang 6 rows ini, hasil ini pasti lebih dari 1. Maka kita cetak di sini. Kita validasi. Jika hasilnya ini lebih besar dari 0, ya lebih besar berarti ada kan di sini. Nah, ini ada nih. Nah, else kalau di sini tidak ada. Ini tidak ada nih. Tidak ada datanya. Gini. Nah, kalau ada apa yang mau kita inginkan? Ya, mau ngapain kita? Ya, nah kita untuk sementara larikan ke file utama tadi, menu utama tadi, header, kita tulis ke sini, location, terus kemudian titik 2, titik-titik ya, biasanya gini ya, titik-titik ya. Terus kemudian file, sorry. Tadi namanya apa? Menu utama, sorry. Menu utama. Menu utama titik php. Nah, kita ingin adalah ketika filenya ini, ketika username dan passwordnya ini, ya ketika username dan passwordnya ini ada datanya, ini artinya benar ya, dia akan munculin menu utama. Nah, kalau dia tidak ada, di sini kita tulis dulu. Kalau dia tidak ada, berarti dia tetap menunya, headernya. Ini saya ganti. Oke. Ini saya hapus ya. Oke, ini saya cari tetap ke file index ya. Index.php. Jadi kalau dia tidak ada datanya tetap index, tapi kalau dia ketemu, dia langsung muncul menu utama. Nah, kita coba ya. Oke, kita coba dulu yang tidak ada dulu. Misalkan admin, passwordnya salah. 777. Saya sign in. Tuh, tetap ya. Oh, nggak kemana-mana dia. Saya masukin lagi, salah. Tetap seperti itu. Kalau saya masukin yang benar, admin 123, just sign in. Nah, muncul menunya. Oke. Ya, dia muncul menu seperti ini. 123. Oke. Ya. Nah, ini adalah operasi atau perintah pengolahan terkait tentang login dulu. Oke. Nah, silakan dicoba ya sama kalian. Dicoba lakukan perintah yang sama seperti yang tadi ini nanti kalian lakukan.
Ini file, ada 3 file berarti index ya, dengan modifikasi tadi. Kemudian terakhir adalah koneksi, untuk koneksinya. Oke, ya. Silakan mencoba dan sampai ketemu di video tutorial kita yang kedua. Selanjutnya adalah kita akan mencoba bagaimana membuat menu utama ini ya untuk proses-proses inputannya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar dan disampaikan juga bisa lewat WA group. Terima kasih. Selamat mencoba.